Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat penjelasan tentang penjadwalan proses dengan metode FIFO. Metode FIFO kepanjangannya adalah first in, first out, atau biasa disebut juga dengan FCFS, first came, first out. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Saya yakin di antara kalian semua pasti pernah menggunakan metode FIFO ini. Karena metode FIFO ini sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu penjadwalan proses? Apa itu metode FIFO? Akan saya jelaskan pada video saya kali ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Free PowerPoint Template Design karena telah memberikan template PPT gratis yang saya gunakan kali ini. Pengertian dan sasaran penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum dapat jatah alokasi dari CPU akan mengatur di ready QW. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready QW yang akan dieksekusi oleh CPU. Kriteria optimasi kinerja. Yang pertama adalah adil atau disebut juga dengan fairness, yaitu proses diperlakukan sama, mendapat jatah waktu pemroses yang sama, dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemrosesan. Sasaran atau tujuannya adalah menjamin tiap proses mendapat bagian dari pemroses yang adil. Yang kedua, efisiensi. Pemroses dihitung dengan berapa perbandingan atau rasio waktu sibuk pemrosesan. Sasaran atau tujuannya adalah menjaga proses agar tetap dalam keadaan sibuk dengan efisiensi maksimum. Waktu tanggap atau response time, waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan program sampai hasil yang pertama muncul di layar. Tujuannya adalah meminimalkan waktu tanggap. Yang keempat, turnaround time, waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Dan ini rumusnya, turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu atau waiting time. Tujuannya adalah meminimalkan turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan oleh program. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Tujuannya adalah maksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka dropout, lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Yang selanjutnya adalah algoritma penjadwalan FIFO atau FCFS, first come first serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO. QW atau antrian dengan prinsip first in, first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Dan ini merupakan proses dari FIFO. Terus akan saya jelaskan kali ini. Semoga penjelasan saya mudah untuk kalian pahami. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses yang tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka di dalam antrian. Proses antrian pada belakang harus menunggu sampai semua proses depannya selesai. Contoh paling mudah untuk FIFO adalah ketika antri berbelanja di Indomaret atau Alfamart,
Yang pertama datang pada kasir, yang pertama dilayani. Selanjutnya, penilaian penjadwalan FIFO berdasarkan kriteria optimasi. Ya, yang ini berdasarkan kriteria optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama, dalam kriteria adil dalam arti resmi merupakan proses yang datang duluan akan dilayani lebih dulu. Tapi dinyatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Job-job yang tidak penting dapat membuat job-job penting menunggu lama. Ya, dalam penilaian adil ya sangat adil karena yang pertama dilayani, yang pertama adalah yang pertama datang. Ya cukup adil, sangat adil. Yang kedua, tapi ya kelemahannya ini. Yang penting biasanya malah yang datang terlambat. Yang kedua, efisiensi. Penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan pemrosesan. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Penjadwalan FIFO sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama. Yang keempat, turnaround time. Penjadwalan FIFO tidak bagus. Yang kelima, drop off. Ini juga tidak bagus. Penjadwalan FIFO baik untuk sistem batch yang jarang berinteraksi dengan pemakai. Contoh, aplikasi analis numerik maupun pembuatan tabel tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real time aplikasi seperti yang paling mudah ya game online karena kan tidak cocok gitu. Yang ketiga, sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Delay-nya itu lama dengan menggunakan FIFO. Jadi ya sangat tidak direkomendasikan dengan proses ini. Kemudian FIFO jarang digunakan secara mandiri tapi dikombinasikan dengan skema lain. Contohnya, keputusan berdasarkan prioritas proses untuk proses-proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. Jadi FIFO itu biasanya dikombinasikan dengan proses penjadwalan lain seperti proses shortest job phase SJF, HRN, Highest Ratio Next, dan round robin atau RR. Selanjutnya adalah contoh soal FIFO. Jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses yaitu A, B, C, D, E dengan waktu berdatangan semuanya 0, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaannya, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap proses antrian tersebut? Kapan selesai eksekusinya? Hitung turnaround time-nya, rata-rata turnaround time-nya. Rumusnya dua ini. Dan ini berdasarkan pernyataan soal ini. Nah, jawabannya dengan menggunakan rumus yang ada di sini, waktu tunggu plus lama eksekusi rata-rata waktu tunggu mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Jawabannya di sini, nama proses A, lama eksekusi 5 detik, mulai eksekusi 0, waktu tunggu 0 karena tidak mengantri ya, yang pertama datang. Selesai eksekusi 5 dan turnaround time-nya 5, maka proses yang didapatkan adalah waktu tunggunya atau turnaround time-nya adalah 70 detik, sementara rata-ratanya adalah 14 detik. Contoh soal selanjutnya, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses yaitu A, B, C, D, E dengan waktu kedatangannya semuanya adalah 0, 1, 2, 2, 5,
Nama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaannya sama dengan yang tadi, rumusnya juga sama. Nah, yang membedakan adalah ini, waktu kedatangannya. Waktu tiba, nah ini yang membuat prosesnya lebih lama, karena waktu tibanya dijumlahkan dengan maksud saya waktu mengeksekusinya dikurangi dengan waktu tiba, menghasilkan waktu tunggu yang lebih lama. Maksud saya menghasilkan waktu tunggu yang lebih sedikit, ya, jadi lebih efisien. Oke, contoh soal yang ketiga, ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada detik pertama P1 memiliki burst time 24 milisecond, P2 memiliki burst time 3 milisecond, dan P3 memiliki burst time 3 milisecond. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time, burst time plus waiting time. Dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS atau FIFO. Waiting time untuk P1 adalah 0 karena P1 tidak perlu menunggu, sedangkan untuk P2 adalah 24 karena menunggu P1 selesai, ya, burst time-nya. Dan untuk P3 memiliki sebesar 27 karena menunggu P1 dan P2 selesai. Ini contoh gancarnya. Urutan kedatangan adalah P1, P2, P3. Gancar untuk urutan ini adalah seperti ini. Jadi ibaratnya ini kasir, dan ini yang pertama datang, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Waiting time rata-rata adalah sebesar 0 tambah 24 tambah 27 per 3 sama dengan 17. Jadi waktu tunggunya 17 detik rata-ratanya. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 milisecond dengan menggunakan, sedangkan untuk P2 sebesar 27 milisecond. Dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 30 milisecond. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 tambah 27 ditambah 30 per 3 sama dengan 27 milisecond. Metode ini, FIFO ini tidak cukup efisien untuk turnaround time dan waiting time-nya. Jika ditukar urutan kedatangannya, maka seperti ini. Yang paling sedikit hingga P3 ganti tempatnya dengan P1. Akan menghasilkan waiting time yang lebih cepat. Ya, gancar kedatangan proses sudah urutan kedatangan dibalik. Misalkan proses dibalik sehingga urutan kedatangannya adalah P3, P2, P1, waiting time-nya adalah P1 sama dengan 6, P2, 3, P3, 0. Jadi rata-rata waktu tunggunya adalah 3. Nah, ini contoh FIFO dalam kehidupan sehari-hari yang seperti saya sebutkan pada awal video. Pasti kalian semua pernah ngantri ketika membeli barang di minimarket, Indomaret, atau yang lainnya. Antrian pada tempat perbelanjaan. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, sehingga orang yang pertama belum selesai, maka orang yang kedua tidak bisa menyerobot antrian. Menurut saya, metode FIFO ini memiliki cukup banyak kekurangan. Karena jika yang pertama contohnya si ibu ini,
barang belanjanya sangat banyak, kemudian ada yang kurang, yang belakangan ini tidak bisa dilayani, dan harus menunggu ibu ini sampai selesai. Yang contoh Vivo yang kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah antrian di bank. Yang pertama, nasabah datang dan mengambil nomor antrian, kemudian nasabah menunggu nomor dipanggil. Setelah nomor dipanggil, petugas akan melayani sesuai dengan nomor antrian yang terpanggil. Jadi ya, sangat banyak contoh Vivo dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.